Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas UAS KMMI Internet of Things. Kelompok kami yang berjudul Internet of Things atau IoT, sistem pengendalian lampu otomatis menggunakan Node MCU berbasis mobile yang disusun oleh Fajar Indarto, Renata Adisti Pratiwi, dan Zeli Nurjalia. Yang berasal dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 201506167. Pertama-tama saya akan menjelaskan abstrak yang berisi Internet of Things merupakan suatu konsep bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT bisa dimanfaatkan pada rumah untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Penelitian ini bertujuan untuk membangun perangkat remote control dengan memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan proses pengendalian lampu berbasis mobile. Penelitian ini dilakukan dengan membangun sebuah prototipe dan aplikasi berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman C. Dalam penelitian ini, terdapat fitur pengendali yaitu kendali lampu yang digunakan untuk menghidupkan lampu berbasis mobile dengan aplikasi yang melalui Telegram. Kata kuncinya adalah kita memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama adalah Internet of Things, Smart Home, Arduino Mobile, Telegram, Node MCU, ESP8266. Pertama-tama saya menjelaskan yaitu pendahuluan. Latar belakang 1.1 Latar belakang Internet of Things adalah suatu konsep yang menggambarkan objek fisik yang tertanam pada sensor, kemampuan proses, perangkat lunak yang dapat berhubungan dan bertukar data dengan perangkat maupun sistem lain yang melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya. IoT juga bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT ini bisa dimanfaatkan di mana saja seperti di rumah, gedung, perusahaan, sekolah, pabrik, dan lain-lain. Hal ini membuat IoT sangat bermanfaat jika diaplikasikan dengan adanya IoT, ini pekerjaan akan dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Internet of Things bisa dimanfaatkan pada rumah maupun tempat lainnya untuk mengendalikan alat elektronik seperti lampu ruangan yang dapat menerangi suatu ruangan dan dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer yang terpasang pada gawai pengguna tanpa harus menekan tombol yang ada pada lampu rumah biasanya. Tidak dapat dihindari lagi, kemajuan teknologi yang telah ada sedemikian cepat harus dimanfaatkan, dipahami, dipelajari, hingga diterapkan oleh manusia pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pemakaian IoT. Ini dengan adanya koneksi internet, kita bisa mengakses peralatan elektronik yang ada di rumah seperti lampu yang dapat dioperasikan secara online melalui gawai, sehingga memudahkan pengguna untuk menghidupkan, mematikan, bahkan memantau lampu kapanpun dan dimanapun. Pengendalian otomatis lampu yang kami buat ini adalah bagian dari rumah pintar atau smart home yang dapat mengatur lampu yang telah terhubung pada gawai pengguna dengan tujuan dapat mengelola lampu di ruangan atau rumah dengan baik. Oleh karena itu, sistem pengendalian lampu otomatis yang menggunakan Node MCU berbasis mobile ini merupakan alat untuk penghematan listrik dan keamanan yang dapat mengendalikan lampu dari jarak jauh kapanpun dan dimanapun sehingga penggunanya lebih efektif. Selanjutnya adalah 1.2, yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pengendalian lampu otomatis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah aplikasi Telegram cocok untuk penelitian ini? Yang kedua, bagaimana cara merancang sistem pengendalian lampu otomatis ini? Yang ketiga, bagaimana cara kerja mengendalikan sistem pengendalian lampu otomatis yang akan dibangun? Nah, selanjutnya adalah pembahasan 2, yaitu metodologi. Metodologi yang dilakukan oleh metode penelitian adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis mengumpulkan data dalam bentuk flowchart. Yang pertama adalah mulai. Selanjutnya prosesnya studi literatur, perancangan hardware yang berisi yang pertama itu kita membuat kabel, Node MCU, lampu, dan perancangan software yaitu kita membuat coding di aplikasi Arduino, yaitu pengujian, hasil penelitian, kesimpulan, dan selesai. Yang selanjutnya adalah 2.1 aplikasi Telegram. Definisi aplikasi Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi-platform berbasis awan yang bersifat gratis nirlaba aplikasi. Pesanan instan ini dibuat oleh kakak beradik Nikolai dan dengan Pavel Durov. Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu, dan Touch, dan sistem perangkat komputer Windows, OS, X, dan Linux.
Telegram yang merupakan aplikasi chatting dalam project kami gunakan ini untuk mengirim pesan pada Node MCU yang telah dimasukkan kode program agar dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan kendali pengguna lewat mobile atau gadget yang dimiliki dari jarak jauh. Yang selanjutnya adalah 2.2 definisi Node MCU. Node MCU merupakan sebuah board elektronik untuk papan sirkuit yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan dapat terkoneksi ke internet melalui jaringan Wi-Fi. Node MCU memiliki beberapa pin I dan O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Node MCU ESP8266 dapat diprogram dengan menggunakan compiler yang berupa aplikasi Arduino, yaitu Arduino IDE. Bentuk fisik dari Node MCU ESP8266 terdapat port USB mini USB sehingga akan memudahkan dalam programnya. Selanjutnya adalah definisi modul relay. Modul relay merupakan perangkat elektronika yang bekerja seperti saklar lampu dan digerakkan dengan sinyal listrik, atau dapat pula dikatakan sebagai saklar digital. Selanjutnya, definisi kabel jumper. Pengertian kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kabel jumper memiliki beberapa jenis, yaitu kabel jumper male to male, kabel jumper male to female, dan kabel jumper female to female. Dalam proyek kali ini kami menggunakan kabel jumper jenis female to female untuk menghubungkan antara modul relay dan Node MCU. Selanjutnya definisi Arduino IDE. IDE merupakan kebalikan dari Integrated Development Environment, atau dengan kata lain merupakan lingkungan integrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Melalui software ini dilakukan beberapa program menjalankan fungsi-fungsi nantinya terbenamkan melalui sintaks program ke microcontroller atau Arduino. Arduino merupakan bahasa programmer sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa programan Arduino atau Sketch sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan pemula melakukan pemrograman. Dibuat dari bahasa Java, juga dilengkapi dengan library C atau C++ yang biasa disebut wiring. Arduino IDE merupakan software compiler dari microcontroller Arduino. Meskipun demikian, Arduino IDE juga dapat digunakan sebagai compiler dan microcontroller jenis lain seperti Node MCU. Selanjutnya definisi lampu. Lampu LED, kata light emitting dioda sendiri adalah semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan. Bila diberi tegangan listrik, maka akan menyala. Hal yang membuat lampu LED menjadi spesial adalah pada chip dan material yang digunakan untuk menciptakan warna yang berbeda-beda berbeda-beda. Sebuah diode normal biasanya terbuat dari silikon germanium memancarkan cahaya tanpa inframerah dekat, tetapi bahan yang digunakan untuk sebuah LED bahan berbeda-beda untuk menciptakan warna berbeda. Lampu LED merupakan salah satu jenis lampu atau alat penerangan yang ditenagai oleh energi listrik yang cukup populer akhir-akhir ini, karena dianggap lebih terang dibandingkan lampu biasa serta lebih hemat energi listrik. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Renata Aristi, persilahkan. Saya Renata Aristi Pratiwi akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari proyek IoT kami. Bagian ini akan berisi penelitian paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah perancangan perangkat lunak. Alur program pada penelitian ini adalah memulai program dengan menekan start pada chatbot Telegram. Selanjutnya akan muncul balasan selamat datang dari Node MCU beserta petunjuk penggunaan untuk mengontrol lampu. Di bot ini, pengontrolan dapat dilakukan dalam dua mode, yaitu type langsung atau melalui inline. Untuk melakukan type langsung dapat dilihat di petunjuk awal start. Lalu untuk memunculkan inline, hal yang dilakukan adalah mengetik atau bisa menekan tulisan /option lalu inline. Keyboard akan keluar, lalu inline keyboard akan keluar. Setelah itu, untuk menyalakan lampu yang diinginkan, dapat menekan button yang ada pada inline keyboard. Contoh, /lamp key on. Maka bot chat akan mengirim message /lamp key on kepada Node MCU. Jika input diterima oleh Node
MCU, maka lampu akan menyala. Lalu, Node MCU akan mengirimkan notifikasi ke bot bahwa lampu menyala. Begitu pula sebaliknya, jika memilih lamp key T off, maka lampu akan padam. Node MCU akan mengirimkan notifikasi bahwa lampu padam. Untuk tombol /status, ini berfungsi mengetahui apakah semua lampu benar dalam keadaan padam atau menyala. Saat tombol ini ditekan, bot akan mengirimkan /status ke Node MCU, dan apabila diterima, maka Node MCU akan langsung mengirimkan balasan berupa status ke bot Telegram. Berikut adalah flowchart dari bot aplikasi Telegram. Ini flowchartnya. Ini pertama kita mulai dengan tuliskan tekan atau option, lalu pilih button. Jika kita menekan button lamp key T off di Telegram, lalu input diterima Node MCU, maka lampu akan padam. Jika input tidak diterima, maka akan kembali lagi ke menu. Kita harus menekan tombol tersebut lagi. Biasanya ini terjadi kalau gangguan sinyal, jadi lama. Kalau kita menekan lamp key T on di Telegram, lalu input diterima oleh Node MCU, maka lampu akan menyala. Jika input tidak diterima, maka akan kembali lagi. Kita harus menekan button tersebut lagi. Begitu juga jika kita menekan button /status di Telegram. Jika inputnya diterima, maka akan mengirim notifikasi, ke Telegram. Lalu notifikasi akan diterima di Telegram, diterima oleh user. Seperti alur yang saya jelaskan di atas tadi. Tekan button on, input diterima, lampu menyala, kirimkan notifikasi ke Telegram, notifikasi diterima. Kita alurnya. Selanjutnya adalah mengenai pembuatan bot Telegram. Untuk membuat bot, di sini harus memiliki aplikasi Telegram Messenger. Kemudian kita mencari user bot dengan nama botfather. Botfather adalah sebuah bot yang berfungsi untuk membuat bot dan mengatur bot yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah dokumentasi dari chat dengan botfather. Botfather memiliki banyak fungsi mengenai bot, misalnya membuat bot, menghapus bot, merubah nama bot, merubah deskripsi bot, dan hal lainnya mengenai bot. Untuk membuat bot, kita ketik komen /new bot, lalu kita akan diminta untuk menulis nama dari bot. Misalnya, dalam proyek ini kita beri nama IoT Fajar 25. Lalu kita juga akan diminta untuk menulis username untuk bot tersebut. Misalnya, kita menuliskan IoT Fajar 25 _bot. Setelah menentukan username bot, maka kita akan diberikan token dari bot tersebut. Token memiliki fungsi yang sangat penting dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Token di sini berfungsi untuk mengakses HTTP API dari bot tersebut. Dengan kata lain, kita dapat mengendalikan bot tersebut dengan bermodal token tersebut. Selanjutnya, pembuatan program pada Arduino IDE. Langkah selanjutnya itu konfigurasi script. Dapat dilihat di contoh ini, konfigurasinya, scriptnya. cthbot nt relay 4. Kita masukkan ini script yang telah ditentukan ini. Ini akan diimport ke Node MCU nantinya. Selanjutnya adalah pengujian kerja aplikasi Telegram Messenger.
Penguji akses Telegram Messenger bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan akses kontrol untuk sistem monitoring. Pengguna dapat membuka aplikasi Telegram untuk mengakses informasi berupa notifikasi, sehingga pengguna dapat memantau keadaan dari suatu ruangan dari jarak jauh. Tampilan utama bot Telegram pada Android dapat dilihat seperti gambar ini. Ini bekerja. Jadi ketika kita mengirimkan pesan relay off, maka pesan ini akan diterima oleh Node MCU. Lalu Node MCU akan memadamkan lampu. Selanjutnya akan mengirimkan kembali pesan lewat bot, yaitu pesannya relay padam. Jika kita ingin menghidupkan lampu, kita cukup mengetik relay on. Lalu hal yang sama akan dilakukan oleh Node MCU, yaitu menerima komen ini, perintah ini, lalu dia akan menyalakan lampu dan mengirimkan notifikasi pada pengguna, yaitu relay menyala. Ini tampilan botnya di Telegram. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya, Zeri Nurtilia dengan NPM 2015061024. Pengujian kerja aplikasi Telegram Messenger. Pengujian akses Telegram Messenger bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan akses kontrol untuk sistem monitoring. Pengguna dapat membuka aplikasi Telegram untuk mengakses informasi berupa notifikasi sehingga pengguna dapat memantau keadaan dari suatu ruangan dari jarak jauh. Tampilan utama bot Telegramnya seperti gambar 5 ya, seperti gambar ini. Jadi di sini kami membuat bot yang bernama IoT Fajar 25, yang dimana ketika kami mengirimkan perintah relay off, maka notifikasi balasan dari si bot ini berupa relay padam, yang artinya lampu akan dipadamkan. Seperti itu. Lalu ketika kami mengirimkan perintah relay on, maka notifikasi balasan dari si bot itu berupa relay menyala, yang artinya dari lampu padam akan menjadi menyala. Seperti itu. Lalu selanjutnya pengujian sistem pengontrolan lampu. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa cepat Node MCU ESP8266 merespon pesan dari bot dalam menyalakan dan mematikan lampu serta mengirim balik pesan ke bot. Berikut ini merupakan bukti pengujian dari data hasil pengiriman informasi notifikasi berupa gambar pada Telegram dan perintah kontrol lampu yang diterima. Dapat kita lihat gambarnya. Ini adalah keadaan lampu padam ketika diberikan perintah relay off. Jadi di sini kami memberikan perintah relay off, maka balasan dari botnya akan berupa relay padam, yang artinya lampu akan dimatikan. Dapat kita lihat lampu di sini mati ya. Lalu selanjutnya adalah gambar keadaan lampu menyala ketika diberikan perintah relay on. Jadi di sini kami memberikan perintah relay on, lalu si bot akan mengirimkan notifikasi balasan berupa relay menyala, yang artinya lampu akan dinyalakan. Seperti ini, di sini lampunya menyala ya. Lalu hasil penelitian. Dari pengujian di atas, didapati bahwa sistem berjalan dengan baik, bot Telegram dapat mengirim dan menerima pesan, dan Node MCU dapat menerima pesan dan mengeksekusi pesan tersebut. Lalu, kesimpulannya dari beberapa tahap perancangan, pembuatan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Prototipe pengendalian lampu menggunakan Telegram dapat berfungsi menyalakan dan mematikan lampu, dapat memonitoring lampu rumah dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Telegram. Prototipe ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kegiatan pengendalian lampu tanpa harus menghadapi kendala jarak yang jauh. Syarat utamanya dari pengendalian alat ini adalah koneksi internet yang terhubung ke perangkat hardware, yaitu Node MCU ESP8266 dan handphone yang digunakan untuk membuka aplikasi Telegram. Sistem dapat mengirim feedback atau umpan balik kepada user sebagai tanda bahwa sistem merespon sesuai perintah untuk menyalakan serta mematikan lampu. Lalu prototipe pengendalian lampu menggunakan Telegram ini dapat membantu dan mempermudah user atau pengguna dalam memonitoring serta melakukan pengendalian lampu pada saat tidak berada di rumah.
saat kita berpergian. Dengan menggunakan bot Telegram ini kita bisa mematikan atau menghidupkan lampu rumah padahal kita lagi berpergian seperti itu. Jadi lebih mempermudah kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.